Ini kita sampai di pedesaan Korea yang udah jadi objek wisata. Tempatnya bagus. Di sini tuh bangunannya masih bangunan Korea yang kayak tradisional gitu. Jadi kita kayak di film kerajaan-kerajaan Korea gitu. Nah ini teman-teman, di sini di depan gerbang desanya ada batu yang disusun. Ini batu yang disusun, terus di sebelahnya ada patung-patung kayu yang dibuat oleh penduduk desa. Ini bentuknya macam-macam. Ada yang cewek, ada yang cowok. Kalau nggak salah, kalau yang pakai kayak pita kecil tuh cewek, kalau pitanya panjang ini tuh kayak cowok gitu. Nah fungsinya, kata dari teman-teman Korea itu, dulu mereka berkeyakinan patung-patung inilah yang menjaga desa mereka, makanya ditaruh di gerbang desa biar menjaga desa mereka dari banyak masalah. Itu keyakinan mereka. Kalau kita di Islam ada juga keyakinan, cuman bukan pakai patung, soalnya semuanya harus ada penjaganya. Kalau kita yang jaganya adalah Allah, kemudian Allah ngutus bukan patung ya, malaikat. Jadi kalau pengen rumah kita dijaga, kita tinggal minta malaikat yang jagain rumah kita. Mintanya ke siapa? Ke Allah. Caranya doa. Pas kita masuk ke rumah kita baca doa. Pas kita di dalam rumah kita baca Al-Quran supaya rumah kita itu penuh dengan kebaikan. Jadi di depan rumah kita itu dikawal banyak malaikat, lebih banyak daripada jumlah patung-patung ini di depan desa. Jadi ideologi atau keyakinan untuk ada penjagaan itu ada di semua agama, cuman beda-beda dari sisi siapa yang menjaga. Kalau Islam yang menjaganya adalah malaikat, yang dia bukan patung, bukan benda mati, tapi dia adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dan punya kekuatan yang super dahsyat. Nah, tapi kita nggak nyembah malaikat, nyembahnya Allah, biar Allah yang nyuruh malaikat untuk menjaga rumah kita. Jadi tetap aja bosnya adalah Allah. Ini batu-batunya nih, disusun. Jadi moral of the story dari sini adalah minta ke Allah agar Allah menjaga rumah kita dengan malaikat. Caranya banyak-banyak baca doa. Pas kita masuk rumah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita ucapin Assalamualaikum. Baca ayat kursi kalau perlu. Di dalam rumah kita baca Quran. Ini nih penggilingan zaman dulu. Cara kerjanya kayak gini. Oh gitu. Nah ini alatnya gini nih. Ting. Bagus ya. Ini ditariknya pakai sapi. Pakai orang. Sapi. Biasanya ada sapi di situ. Oh ditarik pakai sapi. Oh gitu. Nih saya tumbuk-tumbuk ya. Tuh gitu. Nih ya. Rumahnya itu satu keluarga tuh kayak satu pagar gitu, satu gerbang, tapi ada halamannya bagus ya. Rumahnya tuh rumah masih original banget, terus masih tanah gitu, bisa main kelereng kayak rumah mama. Aromanya juga aroma kayu banget. Ini ada jagung dijemur di sini nih. Keren ya. Ini rumah-rumah para petani di Korea. Ini sawahnya di depan rumah, jadi depan rumah langsung sawah. Biasanya zaman dulu itu kayak gini tuh kayak satu keluarga besar. Oh. Iya. Jadi mereka satu komplek kecil gini, klaster kecil tuh satu keluarga besar. Kebayang nggak sih buat kalian, mereka sambil nanun di sini, mereka bisa ngelihat tetangganya atau sepupunya sambil ngobrol, sambil nanun. Itu kan kekeluargaan banget ya. Sedangkan kapasnya ada di halaman rumah. Tuh ya. Satu komplek kecil. Jadi kalau kita masuk ke tempat mereka, kita harus ngomong iri onara. Iri onora. Terus orangnya? Terus orangnya datang terus oh iya iya. Oh. Hind. Iri onara. Yes. Bagus. Bagus. Yes. Terus si pegawainya nyambut gitu. Thank you. Ini pegawainya terlalu keren.
Ini balainya, kayak ruang tamunya gitu. Nih, kayak ruang tamunya. Terus ini tempat anaknya belajar, jadi kayak homeschooling ternyata ya. Nah, ini gurunya, ini muridnya. Jadi ternyata ini rumah orang kaya ya. Jadi kayak homeschooling mereka. Ini kulkas versi zaman. Ini dapur ya, dapur outdoor. Keren ya dapurnya outdoor. Ini dapur outdoor. Terus ini kayak semacam penyimpanan kimchi, untuk nyimpan kimchi di sini, dan sifatnya pendingin gitu ya. Kayak kulkas. Jadi kimchi disimpannya di sini. Di dalam tanah. Oh, nyimpannya di dalam tanah. Jadi biar apa dingin jaga. Biar suhunya kejaga dinginnya ya. Ada ininya itu ya. Cara mereka nyetrika itu gitu. Jadi bajunya digitu-gituin. Oh, nyetrikanya gitu, kayak dipijat dong ya. Mending aku jadi bajunya kalau gitu. Oke, Chan, alhamdulillah. Jadi hari ini kita ketemu sama Chan. Chan ini orang Korea asli, dan kebenaran juga dia aktor, dia juga bintang iklan, pokoknya famous ya, terkenal di Korea juga. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol pendapat Chan tentang Indonesia. Jadi kan dia udah pernah ke Indonesia 3 kali ya kalau nggak salah ya. 3 kali, kita pengen dengar menurut Chan Indonesia tuh kayak gimana. apa kabar Indonesia? ini 자연이 너무 아름답고 자연도 아름답고 음식 enak. Makanannya enak. Jadi Indonesia itu apa pemandangannya indah, terus makanannya enak, terus orang-orangnya tuh kayaknya asik gitu, kalau ketemu gitu kayaknya ngobrol asik. Oh, makasih. Nah, sekarang kita tanya ya, karena kan sebetulnya kalian cewek-cewek Indonesia tuh pada penasaran kan sama cowok Korea tuh. Sebetulnya menurut cowok Korea itu cewek yang disenengin cowok Korea tuh tipenya kayak gimana sih? 뭐 다양하지. 케이스 바이 케이스. Case by case. 착하고 Secara umum. Friendly, cantik. 가정을 잘 보살피고. Apa ini namanya, yang penting cocok gitu. Enak diajak ngobrol ya. Hatinya baik. Nah, paling penting berarti hatinya ya tulus. Ada ini khusus nggak? Misalnya cowok Korea itu seneng cewek yang pinter masak atau apa? 사람은 다 잘하면 좋지. 예쁘고 요리 잘하고 애들 잘 키우고 이런 거 다 맞지. 좋은데 Oh, 가장 첫 번째는 서로를 잘 이해하면 뭐 나머지도 잘 서로 이해하는 게 제일 중요해. Ya itu ya pastinya kalau cantik ada plus bisa masak itu pastinya lebih suka, lebih bagus. Tapi yang terpenting itu bisa satu hati. satu hati. 왜냐면 인간은 욕심이 끝도 없으니까. Soalnya manusia itu serakah manusia itu nggak akan ada habisnya. Baik. 서로에게 맞춰주면 좋지. Jadi harus apa namanya, kalau bisa saling melengkapi, saling apa ya ini mengisi, terus semuanya cocok. Kecocokan itu yang paling penting. Kalau ngikutin kata hati orang-orang itu tuh nggak akan habisnya. Tuh bagi dia. Jadi kata Chan, alhamdulillah tadi tuh konklusinya adalah cewek yang buat orang Korea itu keren tuh bukan cuman fisiknya, bukan cuman cantiknya, tapi yang lebih penting lagi adalah hatinya ya, perasaannya. Jadi dia ngeklik gitu, saling memahami, saling pengertian, saling mencintai, saling melengkapi. Intinya adalah kecantikan hati emang nggak pernah ada batasnya. Kecantikan hati itu universal, semua bangsa, semua culture pasti mengakui bahwa kecantikan hati itu yang paling awet dibandingkan kecantikan fisik. Yang jelas cowok di mana aja, termasuk cowok Korea, nggak suka dengan cewek jutek, yang gampang bikin ilfil, yang baperan, yang apa suka marah-marah, terus nggak jujur, kayak gitu-gitulah. Pokoknya nilai-nilai kayak moral universal itu dianut oleh semua orang, termasuk Chan dan anak-anak muda Korea. Jadi hari ini kalian dapat booster dari aktor Korea langsung ya, mewakili cowok-cowok Korea yang pastinya mirip dengan semua cowok di dunia. Thank you Chan.
Thank you. 웰컴 코리아. 와, 왜 한번 줘? 또 뭐? 야, 이거 유튜브인데. 내가 괜찮아. Ini mereka lagi bertengkar. Kita lihat orang Korea kalau bertengkar kayak gini nih. Tapi mereka romantis, bajunya kapelan. Heeh. Jadi by the way mereka kenapa bajunya kapelan terus ya? Ini perlu dicurigain. Let's go. Let's go. Teman-teman semuanya, sekarang aku pengen nanya ke Chan karena kebenaran ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Chan, ada yang nanya, Chan pakai skincare apa kok wajahnya bening banget gitu. 네, 마카시. 사실 많이 쓰진 않고 로션, 에멀전, 비비. Jadi dia nggak terlalu banyak pakai, tapi kayak skincare biasa kayak lotion, emulsion, sama BB. Mungkin ada perawatan khusus kayak pakai sayur gitu atau apa, makan sayur apa, buah apa segala macam. Ada kosmetik tertentu atau emang orang Korea emang lifestyle-nya emang bagus atau apa gitu. 먹는 거는 다양하게 먹고 있고 딱히 뭘 특별하게 먹는 건 없어요. 야채, 고기, 두루두루 다양하게 먹고 있고 그리고 스킨케어는 간단하게 로션, 스킨 그리고 이렇게 좀 햇빛 있을 때는 선크림. Dia sebenarnya tidak ada kayak apa yang spesial kayak untuk apa makanan gitu. Dia makan semuanya, cuman dia lebih banyak makan sayuran. Oh, jadi emang seneng sayur ya? Iya. Sama buah ya? Tadi ada yang ngeledekin saya pas di story. Kenapa Ustaz Hanan pakai efek apa di kamera kok tiba-tiba jadi putih kayak Chan? Mereka bercanda, pakai efek apa? Daughter, 뭐지 필터 있느냐? 물어봤어 그 Ustaz 그 이것은 하는. 필터도 있지만 아마 여기서 한국에서 행복해서 아마 더 좋아 보이는 거 아닐까. Oh, kalau menurut dia ya, mungkin nggak tahu itu pakai filter atau apa gitu. Mungkin karena bahagia aja datang ke Korea, jadi Iya. terpancar gitu. Makasih. Nih kita lagi mau nyari makan, lapar. Dan di sini ada tempat makan yang keren banget, naik ke atas bukit. Nih, ini ada cafe halal di sini di Seoul. Jadi sekarang kita mau makan di atas. Jadi kafenya view-nya tinggi gitu. Bisa ngelihat banyak pemandangan. Ini kafenya halal kitchen, halal Korean cuisine. Nih, kayaknya enak nih. Nih ya, kafe. Nih kita masuk ke dalam kafenya. Kafenya kecil tapi cozy. Oke. Waalaikumsalam. Ini namanya apa? Bulgogi. Ini pakai nasinya. Jadi ini namanya omijaki teh. Omijaki itu ada 5 rasa dan itu katanya bagus buat 5 organ tubuh kita, jadi sehat gitu. Rasanya mirip Coca-Cola kalau menurut aku, agak soda-sodanya gitu. Assalamualaikum. I'm Hassan Lee, Korean Muslim. This is my restaurant, Halal Kitchen. Welcome to my restaurant. I'm honored to serve our dishes for Hanan Ataki. Yeah, I'm so happy. Yeah, with Jadi baru makan di restorannya Pak Hasani di Halal Kitchen, makanannya enak, ada bulgogi ya, bulgogi, Korean ginseng chicken. Pokoknya di sini makanannya enak dan berkualitas insya Allah. Sama Pak Hasani langsung. yeah, terima kasih. Very delicious. Yeah, terima kasih. 감사합니다. 감사합니다. Now watch the stick, watch it. I told you 5 times to watch it now. Oh. Good.
Chan, ada yang nanya dari pakai cahaya. Padahal dia udah putih loh, pakai cahaya. Ada yang nanya dari teman-teman Indonesia, Chan tuh ada kepikiran pengen nikah sama cewek selain cewek Korea nggak? 물론이지. Terus ada, jadi nggak hanya orang Korea dia menerima. Wih, tapi jangan salah ya, Chan ini udah punya calon. Tapi ini nggak usah ditranslate. Terus ini ada yang nanya lagi nih. Chan ini siapanya Jackie Chan ya? Nah ini nih pertanyaan paling luar biasa ya, lucu nih, kayaknya pertanyaan terbaik. Chan itu kan ganteng ya, tanyain dong, pernah nggak sih dia ngerasa jelek? 그 질문은 굉장히 민감한 질문인데, 사실 그렇게 봐줘서 너무 고마워. 일단 terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan bikin dia itu sedikit kayak awkward gitu ya, kayak apa ya? Malu, kayak Gimana malu gitu. ya? Tapi karena ada itu apa bilang ganteng gitu, makasih. 하지만 사실 나는 내가 그렇게 이런 이 외모에 대해서 그렇게 깊게 생각한 적 없어. 왜냐면 사람은 늙게 돼 있어. 올드. 그건 막을 수가 없고 나보다 더 잘생기고 많은 사람들이 훨씬 많아. 하지만 사람은 외모보다는 어떤 마음이나 이런 정신이 더 중요한 거라 생각해. Menurut dia ya, kalau apa namanya orang tuh pasti akan semakin menua gitu ya, pasti dia pengen kayak apa, pengen ganteng gitu. Sebenarnya tuh banyak orang yang lebih ganteng dari dia gitu. Ya. Tapi dia lebih ngontrol dirinya, lebih ke hati sama pikiran. Betul. 만약에 외모에만 신경 쓴다면 앞으로 난 계속 불행할 거야. Soalnya kalau dia selalu apa namanya mikirin, utamain paras muka, itu akan selalu bikin dia itu terus apa namanya ketidakpuasan itu tuh pasti terus bikin dia tidak nyaman dalam hidupnya. Luar biasa ya. Jadi buat Chan tuh bukan gantengnya, tapi jaga hati dan pikiran. Ini ada lagi yang nanya ke Chan nih, kenapa ya orang Korea wajahnya mulus nggak berewokan kayak Ustadz? Pengen nggak sih berewokan? Suam juga bagusnya. 나 하고 싶어. aku mau. Aku mau. Aku mau. Jadi Chan pengen berewokan, saya pengen kayak Chan, jadi kita tuker ya. 근데 나는처럼 수염이 멋있게 자라는 형이 아니야. Nah, tapi dia kalau misalnya apa namanya punya brewok itu nggak akan sebagus seperti punya Ustaz dan nggak bisa merawat. 이렇게 멋있게 나야지 기르고 싶어. 근데 나는 이렇게 된다고. Oh, soalnya kalau brewokannya si Ustaz kan sampai yang di rahang, apa tuh ke telinga juga. Yeah. Kalau dia cuma di bawah bagian bibir Di aja, dagu atas aja. bibir, ya sama bawah bibir aja. 이렇게 멋있게 났으면 나도 진작에 길렀을 거야. Kalau misalnya dia terlahir seperti Ustaz, dia juga pengen gitu. Yang penting bersyukur ya. Oke, Chan ini udah mualaf belum? Belum. Jadi doain aja yang terbaik lah pokoknya. Kita nggak boleh maksa orang untuk terhadap keyakinan kita tuh nggak boleh. Jadi kita berteman juga nggak milih-milih agamanya apa. Yang penting dia orangnya baik, orangnya asik gitu ya. Soal keyakinannya kita nggak bisa maksa. Kita hanya bisa nyontohin yang terbaik dari versi kita. Mudah-mudahan itu bisa jadi jalan hidayah buat dia. 하지만 나는 이번 기회로 이슬람 이 하나님 친구를 통해서 그 종교랑 그런 문화에 대해서 내가 바꿔봤잖아. 그래서 이제 관심이 좀 가기 시작했어. Tapi dia gini, Ustaz bilangnya semenjak ini ketemu Ustaz, dia kan jadi lebih tahu kayak tadi belajar tentang Islam tuh seperti apa, Kak. Tadi itu loh Ustaz yang pas siang Oh hari. ya, alhamdulillah. Terus bisa bertemu dengan yang rumah makan tadi, jadi tahu budaya Islam, dia sangat senang. Terus sekarang dia lebih mulai tertarik. Oh, Ada alhamdulillah. mulai tertariknya. 당연하지만 나는 이렇게 종교인들을 어쨌든 리스펙해. Sekarang dia menghormati gitu, orang beragama. Jadi alhamdulillah Chan setelah ketemu sama kita, terus main sama kita,
dia jadi ngelihat sisi Islam yang lain, yang santai, yang nggak menjudge, yang nggak galak, dan dia jadi tertarik. Tadi ketemu juga sama Hasani ya, yang punya restoran, orangnya asik, orangnya ceria, ramah, humble, dan dia jadi malah penasaran Islam tuh gimana. Nah ini jadi pelajaran juga buat kita, ternyata bukan dengan cara maksa, bukan dengan cara galak, tapi dengan cara nyontohin aja pertemanan yang nyaman, yang asik. Insya Allah orang akan penasaran dan pengen tahu tentang Islam. Wow. So many. Wow. Nah ini ada yang nanya lagi nih, Chan mau nggak sih main sinetron Indonesia bareng dengan Ustadz Hanan? apa hoax Indonesia Ustadz Hanairam ke drama Corong Pralongka gosipnya. Aku mau. Aku mau. Nanti kita bikin sinetron sama Chan ya di Indonesia, atau minimal short movie, short film sama Chan di Indonesia. Kalian harus nonton. Judulnya apa? Ayat-ayat cinta versi Korea. Iya, jujur ya. Ayat-ayat cinta versi Korea. Oke, terakhir ya, satu lagi. Chan itu pakai lipstick nggak sih? Kenapa bibirnya merah? 립스틱. 립스틱 바르냐고? 왜냐면 빨개 보여. 지금 빨개 보여? 지금 안 발랐는데. Nggak, aslinya emang gitu. Dari langit. Kalau Chan ini hasil kebaikan Allah. Thank you Chan. Thank you. Say something to Indonesian people. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Aku cinta Indonesia. Yeay, cinta Indonesia. Hatur nuhun. Hatur Hatur nuhun. nuhun. Nah, hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Thank you. Thank you. Terima kasih.